Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Fi hadzal yaum nahnu nastamir darsana tafsir Al-Quran surah Yasin al-ayah al-thalathin ila al-ayah thalath wa thalathin ila sittah wa thalathin salas wa thalathin ila sittah wa thalathin. Man yaqra? Hasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitah أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون Sadaqallahul azim. At-tarjamah. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari biji-bijian itu mereka makan. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Kalau melihat kepada ayat sebelumnya, maka kita akan tahu bahwa mereka orang-orang yang kafir atau musyrik itu mereka tidak percaya dengan yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Sebab menurut mereka, bagaimana mereka mau dihidupkan kembali? Ya, padahal kalau orang sudah mati itu tidak bisa hidup lagi, ya. Ya kan? Coba lihat di kuburan, apakah ada yang hidup kembali gitu setelah dikubur? Itu kan menurut mereka kan begitu, ya. Nah, Falidzalika Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ayat ke-33. Ya. Ini sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka orang-orang kafir yang tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Ya. Seolah-olah Allah menyuruh kepada mereka khususnya dan juga kepada kita agar
melihat kejadian di alam ini. Di antaranya adalah ada tanda-tanda kebesaran Allah yang berhubungan dengan itu. Wa ayatul lahum. Ya, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka untuk melihat, ya, bagaimana nanti, untuk membandingkan nanti di hari kiamat itu, yaitu, ya, al-ardul maitatu. Ya, tanda kebesarannya itu apa? Al-ardul maitatu, bumi yang sudah mati. Maitah, bumi yang sudah mati. Artinya pohon-pohonan yang sudah pada mati, kering gitu kan, ya, maitah. Rumput yang kalau musim kemarau seperti sekarang ini itu sudah kering gitu. Kering kan? Ya, sudah mati. Kemudian pohon-pohon lain yang sudah pada kering, sudah mati. Di musim halodo atau di musim kemarau itu, ya, yaina yainaha, haknya kembali kepada bumi yang sudah mati. Ya, bumi yang sudah mati. Itu kalau kita hidupkan di musim apa, di musim kemarau ini, tidak dikasih air, tidak ada, tapi kita usahakan itu tetap aja mati, ya. Lalu kami hidupkan bumi yang sudah mati itu, ya, ahyainaha, kami hidupkan dia. Naam. Wa ayatul lahum, dan ciri-ciri kebesaran Allah bagi mereka ini merupakan khobar muqaddam. Kamu tahu ada jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Biasanya jumlah ismiyah itu mubtadanya lebih dahulu. Al-kitabu, ya, kathirun umpamanya, atau sogirun. Al-kitabu sogirun, buku itu kecil, ya. Mubtadanya al-kitabu, khobarnya sogirun. Nah, sekarang dibalik, khobarnya itu dahulukan, maka jadinya sogirun al-kitabu. Sogirun al-kitabu. Nah, ini ayat ini seperti itu. Wa ayatun al-ard al-mayyitah. Ya. Gitu ya. Sogirun al-kitabu. Kecil buku itu. Nah, ini. Wa ayatun lahum al-ardul maitatu. Berarti kalau diartikan secara letterlek gimana? Adalah ayat bagi mereka, ya, bumi yang mati itu. Ya gitu ya. Jadi yang didahulukan adalah ayatnya itu. Kebesaran Allah, ciri-ciri kebesaran Allah. Saking apanya? Saking ini Allah menunjukkan atau memfokuskan kata-kata tanda-tanda kebesaran. Ya, karena tanda-tanda kebesaran itu banyak kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ada juga wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi, ada juga wa min ayatihi manamukum bil laili, kemudian ada juga wa min ayatihi apa? Yurikumul bakhra bagore dalik. Nah, itu ya. Jadi ciri-ciri kebesaran Allah itu
banyak. Nah, di sini ciri yang sangat khusus dan terfokus kepada bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Jadi seolah-olah Allah memberitahukan, ini orang-orang kafir, kalau kamu masih juga tidak percaya kalau nanti itu akan dibangkitkan. Tuh, lihat. Contohnya apa? Bumi yang sudah mati, pohon-pohonannya sudah pada mati, rumput-rumputannya sudah mati. Ketika diturunkan hujan bil ma'i, ya, minas sama'i ilal ardi, ya, maka mereka semua menjadi hidup. Bumi itu menjadi hidup. Ahyainaha, kami hidupkan bumi itu. Ya. Rumput-rumput yang sudah mati ketika kena air hujan pada hidup lagi tuh, muncul kan. Kemudian jadi subur. Ya. Tanah yang tadinya sudah gersang menjadi subur kembali. Nah, itu contohnya. Jadi nanti, ya, kita yang sudah mati di kuburan itu ketika kena hujan, bukan, kena tiupan dari siapa? Malaikat Israfil mungkin, ya, tiup oleh malaikat Israfil, kemudian semua yang sudah mati itu hidup kembali. Nah, gitu ya. Kalau pohon-pohonan yang sudah mati, rumput yang sudah mati, ketika kena air hujan hidup lagi, maka tubuh kita yang sudah mati, yang sudah dikubur di alam kubur, itu ketika kena sesuatu, tiupan atau apa gitu, maka mereka atau kita hidup kembali. Ya, melalui wa akhrajna minha habban, dan kami keluarkan dari bumi yang sudah mati itu, yang kemudian dihidupkan, ya, menjadi pohon-pohonan yang hidup. Lalu dari pohon-pohonan itu keluarlah apa? Biji-bijian atau buah-buahan. Ya, habban. Kalau pohon mangga mati kemudian kena hujan hidup lagi, kemudian jadi apa? Daun-daunnya jadi lebat, jadi lebat. Maka keluarlah buah-buahannya, buah mangga, ya. Mulai dari pentil, dari bunganya dulu, kemudian ada pentilnya, kemudian menjadi besar matang, ya. Nah, itu kami keluarkan dari pohon-pohonan itu atau dari bumi itu, ya, bumi yang menghidupkan pohon-pohonan itu, bukan yang menghidupkan, yang menjadikan pohon itu jadi tempat hidupnya, habban, ya, buah-buahan atau biji-bijian, kal hintoti. Apa makna hintoh? Gandum. Kalau dalam tafsir ini contohnya gandum. Ya, gandum itu kalau musim kemarau mati, tapi ketika kena hujan hidup kembali, ya, itu. Nah, kenapa contohnya itu gandum? Karena gandum ini adalah merupakan makanan yang paling banyak dimakan orang kali, ya. Kita makan apa? Makan kue, makan mie, makan apa lagi itu? Roti. Cake and so on. Bread. Itu dari gandum. Hampir seluruh dunia itu memakan gandum. Tapi tidak semua manusia di dunia ini memakan padi. Yang memakan padi itu hanya ada di daerah tropis saja seperti kita, ya. Di Indonesia itu makannya padi, walaupun ada juga yang makannya bukan padi. Ada jagung seperti di Madura, ada juga sagu seperti di daerah mana sagu tuh?
Di NTT. Ada juga kan? Nah, di daerah NTT. Kemudian di daerah Sulawesi ya. Sulawesi. NTT. Di sana ada kan? Ada ya? Sagu gitu. Makan sagu. Nah, itu ya. Jadi contohnya hintoh, gandum. Sagu tidak semuanya orang makan sagu kan? Kayak Ustadz tidak makan sagu, tapi walaupun pernah makan sagu dari temen ya, ketika di pesantren. Dulu ada orang mana itu Sulawesi apa orang mana ya? Itu dia pandai nyanyi, tapi juga berteman dengan dia. Kalau sebulan sekali itu dikirim sagu. Sagu yang bentuknya segede-gede gini, kemudian di apa? Masukin ke air sayur, dimakan, enak. Nah itu ya. Oke. Al-hintah di sini ya. Faminhu yakulun. Lalu dari buah-buahan itu mereka makan. Ya mereka makan. Ya. Ini mereka semestinya tahu itu. Ya, kejadian seperti itu harusnya tahu. Harusnya mereka teliti ya. Orang-orang kafir itu teliti. Mulai dari mati, kemudian ada hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan jadi tumbuh, kemudian keluar daun, keluar bunga, keluar pentil, keluar apalagi buah. Lalu buah itu dipetik oleh kita, lalu dimakan oleh kita. Apakah kita pernah berpikir seperti itu enggak? Ini buah itu dari mana gitu asalnya? Siapa yang menumbuhkan? Ya. Apakah ada yang nanam apa tidak? Kan kita hanya, Bang, beli mangga ya, oke. Berapa? Sekilo 30.000. Ambil, dirujak, dimakan. Udah nggak inget apa-apa, nggak inget sama yang membuatnya. Enak nih rujak. Ya. Padahal yang ngasih, yang menumbuhkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu merupakan tanda kebesaran Allah. Mangga, paya, ya, sirsak, apalagi padi, gandum, ya, jambu, dan sebagainya. Itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Yang Allah ciptakan dari yang tadinya tidak ada, yang tadinya mati. Jadi hidup kemudian berbuah dan buahnya itu dimakan oleh kita. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan itu ya. Kita harus ingat bahwa itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lupa. Wa ja'alna fiha jannat. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Terjemah. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Nah, ya. Waja'alna, dan kami jadikan fiha, di dalamnya, ya, di muka bumi, di bumi yang sudah mati kemarin itu jadi hidup, jannatin. Nah, jannah itu apa artinya? Surga. Tapi ini adalah surga dunia ya. Bukan jannah yang nanti setelah kita kiamat. Ini jannah sebelum kiamat. Sama nggak jannah sebelum kiamat dengan setelah kiamat? Tidak. Ya? Tidak sama ya. Tidak. Kalau jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kenikmatannya itu abadan. Ya, kekal selama-lamanya. Tapi kalau jannat di dunia itu kenikmatannya itu hanya sebentar saja. Contohnya, ya, kamu suka
Dak, kamu suka mangga nggak, Dak? Suka mangga. Suka makan mangga sampai berapa biji tuh kamu suka? Nikmatnya itu sampai berapa mangga kamu makan? Kuat gak makan sampai 10? Nggak kuat ya kan? Karena kenikmatan di dunia itu hanya sedikit. Ya kan? Hanya sebentar. Kamu makan mangga, dipesek, seret. Enak nih. 1. Masih ada tuh. Pesek lagi. 2, dimakan. Masih enak, tapi sudah kenyang, ya. Sudah kenyang. Pengen yang ketiganya, baru juga dipesek, udah geram, apa? Bersendawa. Sendawa. Sendawa. Udah kenyang nih. Gak kuat dah. Itu baru 2, ya kan? Si Hasan seneng makan apa? Makan es krim. Beli 1 cawan tuh. Enak bener dimakannya itu. Ya. Beli lagi 1 cawan lagi. Cuman udah mulai kenyang. Mau beli lagi yang ketiganya, dimakan lagi. Aduh. Udah mulek. Dipaksakan makan yang keempatnya bisa muntah. Tapi kalau jannah fil akhirah itu kenikmatannya itu selama-lamanya. Kamu makan berapa ton es krim juga selagi kamu masih pengen itu terus aja enak aja. Ya. Termasuk mungkin azwajun mutahharah, istri-istri yang suci. Ya, kalau di sini mungkin kamu nikah semalam udah sekali sudah bosen. Tapi kalau di sana itu tidak bosen-bosennya seumur hidup di sana. Sama ya. Mada mati samawati wal ard, selagi masih ada langit dan bumi. Selagi masih ada kehidupan di sana, itu enak aja gitu. Itu. Nah, ini di sini jannat. Wa ja'alna fiha jannatin. Dan kami jadikan, kata Allah, di muka bumi ini surga-surga. Kalau di dalam tafsir ini basatin. Dari kata bustan. Apa makna bustan? Kebun. Jadi basatin itu kebun, ya. Kebun itu ada yang indah, ada yang tidak indah. Tapi kalau kebun di surga nanti di akhirat indah semuanya, tidak ada yang tidak indah. Kebun itu ada yang bersih, ada yang kotor. Ya, kalau tidak kita bersihkan kotor. Kalau kita bersihkan bersih. Tapi di surga itu wanita-wanita walaupun tidak mandi, ya, pasangan kamu di surga itu walaupun tidak mandi dibersihkan oleh Allah. Azwajun mutahharatun, perempuan yang tetap suci, jadi tidak usah mandi junub. Ya. Di surga itu wanita-wanita sudah bersih sendiri. Nah, tidak ada head, tidak ada apa lagi, bersih selama-lamanya. Ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ini seperti makanan yang ada di dunia. Nah, artinya nanti di surga itu ada makanan-makanan yang di dunia ada, tetapi nilainya itu yang berbeda. Ya, kenikmatannya sangat berbeda dengan di dunia. Itu ya. Jadi Allah jadikan di muka bumi ini kebun-kebun, di antaranya
kebun kurma dan kebun anggur. Kenapa contohnya kurma dan anggur? Halo? Karena kurma dan anggur ini menjadi makanan yang favorit di seluruh dunia, ya kan? Semua manusia di dunia ini suka sama kurma, ya kan? Atau paling tidak mengetahui kurma dah. Ya, sehingga apa? Di Arab ada apa namanya bisnis kurma. Di mana di Indonesia juga ada bisnis kurma. Di Amerika ada bisnis kurma, ya. Ada kurma dari mana? Kurma dari Amerika. Kurma dari mana? Kurma dari Eropa. Kurma dari Perancis. Kurma dari mana lagi tuh? Mesir. Nah itu ya. Jadi kurma itu di mana-mana. Anggur ada nggak? Di setiap negara ada anggur, ya kan? Minimal anggur yang sudah jadi air anggur yang diminum itu. Ya. Itu dibuat dari apa? Dari perasan anggur. Akhirnya jadi air minum anggur. Minuman anggur yang memabokkan. Ya, yang memabokkan. Ya, kalau sudah jadi cair, jadi air, maka dia menjadi jadi makanan atau minuman yang memabokkan. Dan kalau kamu cari pasti banyak ya mata air. Bahkan sekarang ini mata air sudah dibikin oleh manusia dengan melalui alat mesin pompa. Kalau dulu dipompa, kalau sekarang sudah tinggal tek. Atau tidak di-tag juga, udah jalan sendiri dengan menggunakan apa? Menggunakan otomatis. Nah, itu siapa yang memancarkan air itu? Yang memancarkan air adalah Allah, termasuk air Zam-Zam. Yeah. Air Zam-Zam itu nggak habis-habisnya. Berapa juta orang yang meminum air Zam-Zam waktu haji? Itu nggak ada habis-habisnya. Karena apa? Karena Allah wafajjarna fiha minal uyun. Allah pancarkan dari bumi itu mata air termasuk air Zam-Zam itu. Mata air Zam-Zam itu nggak habis-habis itu. Kayak di dalamnya itu ada lautan gitu. Pas dilihat orang barat meriksa, ternyata tidak ada lautan di dalamnya. Tapi nggak ada habis-habisnya itu. Ketika disedot ke atas, itu dari pinggir itu sudah keluar mata airnya. Ya, balapan. Ya, mata air keluar, disedot ke atas, diminum oleh para jemaah haji. Tidak ada habis-habisnya. Sampai sekarang. Dari zamannya kapan tuh? Siapa dulu yang menemukan mata air? Nabi Ismail dengan ibunya, yaitu Siti Hajar. Ya, pernah hilang? Pernah. Zaman sebelum Rasulullah pernah hilang, ditemukan lagi. Ya, Abdul Muthalib. Kemudian setelah itu, setelah zaman Rasulullah, pada zaman tabi'in pernah juga hilang, ditemukan lagi gitu. Nah itu. Iya. Bisa hilang karena apa? Karena tangan-tangan manusia yang pada kotor. Ditutup apa? Segala macam dah. Untuk apa Allah menghidupkan kembali bumi, menghidupkan kembali pohon-pohonan, mengeluarkan buah-buahan, kemudian memancarkan air dari mata air, menurunkan juga hujan? Untuk apa? Ya, liyakulu min samarihi, untuk supaya mereka bisa memakannya, memakan rizki itu kan rizki kan? Min samarihi, dari buah-buahannya. Nah, ini perlu diingat bahwa rizki itu
rizki itu ada yang langsung, ya, ada yang langsung diberikan oleh Allah, ada juga yang diusahakan oleh manusia. Yaitu apa? Wa ma amilathu aidihim, dan apa-apa yang diusahakannya oleh tangan-tangan mereka. Jadi rizki itu ada yang datang sendiri tanpa usaha kita, ada juga yang harus diusahakan oleh manusia. Ya. Ada rizki min haitsu la yahtasib, ada rizki min ihtisab. Ada rizki yang datang sendiri dari Allah. Allah sudah menciptakannya, diberikan kepada kita. Ada yang harus kita usahakan. Andaikan kita punya rizki sebuah pohon, ya, maka buah di pohon itu ada yang jatuh sendiri, tinggal kita makan. Ada juga buah yang harus kita ambil dengan menggunakan apa? Alat. Ya. Kalau tidak kita ambil mangga itu atau buah itu, maka kita tidak bisa memakannya. Nah, ini rizki yang harus diusahakan oleh manusia. Jadi kamu jangan, kamu kok nggak kerja? Ya rizki mah kan dari Allah. Ya iya, itu kalau rizki yang tidak diusahakan. Memang ada rizki yang tidak diusahakan tapi datang sendiri. Ya. Tapi ingat bahwa rizki itu ada juga yang diusahakan oleh manusia. Harus diusahakan manusia melalui usaha manusia. Semuanya rizki dari Allah, tapi tidak semuanya langsung Allah berikan tanpa usaha. Ya, ada rizki dari Allah yang harus diusahakan oleh kita. Ya, ini yang disebut dengan ma'amilatsu aidihim. Ma'amilatsu aidihim. Apa-apa yang diusahakan oleh tangan-tangan manusia. Oke? Usaha untuk mendapatkan rizki tadi itu berbagai macam caranya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi insinyur pembangunan, ada yang jadi tukang sampah, ya kan? Ya sama dengan kalau kita mau ngambil mangga di atas, kan susah tuh. Ada yang manjat, itu kan cara namanya. Manjat ke atas, pas udah nyampe diambil, jatuhin. Ada juga yang menggunakan apa? Bambu yang panjang, jatuh. Nah itu usaha kan beda-beda. Ada juga yang dengan apa? Dengan pakai batu dilempar, kena, jatuh, ya kan? Usaha-usaha manusia itu apakah semuanya mulus apa tidak? Ada yang mulus, ada yang tidak. Contohnya kalau yang pakai batu dilempar, sekali tidak kena, ambil lagi batunya, kedua kali hanya kena bonggolnya saja, yang ketiga kali, nyeleweng. Baru yang keempat kalinya dapat. Tuh sama dengan yang usahanya naik, manjat, ke atas, aduh licin, jatuh lagi, naik lagi ke atas, pakai tali, baru nyampe. Nah itu namanya usaha manusia. Usaha manusia itu harus sungguh-sungguh, ya. Kayak kita belajar. Apakah semua ilmu yang diberikan oleh ustadz itu didapat oleh usaha kita belajar di sini? Tidak semua, tidak semuanya. Tapi minimal 25% itu kamu dapat. Ya, kalau kamunya mendengar, tergantung usaha kamu sungguh-sungguh apa tidak. Mendengarkannya itu betul-betul apa tidak, atau hanya sekedar mendengar, kemudian mendengar masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Ada yang seperti itu akan dapatnya sedikit. Tapi kalau yang sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dikatakan oleh ustadz, itu akan mendapat banyak. Apalagi kalau sampai ditulis,
itu lebih kuat lagi. Qayyid quyudaka bil hibalil wasiqati. Ya. Ya, artinya itu ditaliin tuh apa buruan kamu dengan tali yang kuat. Nah, itu bagaikan kita sedang belajar. Sedang belajar itu tulis dengan tulisan yang kuat. Nah, dengan pulpen yang bagus, dengan niat yang kuat gitu ya. Ditulis, dirangkum. Nah, itu akan menguatkan ilmu yang kita dapatkan dari guru kita. Nasamir. Jadi Allah memberikan rizki itu dengan dua cara. Yang pertama dengan liakulu min tamarihi, langsung dari pohon. Pohonnya itu udah jatuh sendiri, apa buahnya itu jatuh sendiri, tinggal dimakan. Ada juga ma'amilat su'aidihim, yang menggunakan usaha tangan manusia. Afala yashkurun. Ya. Afala yashkurun. Kenapa kamu tidak bersyukur? Apakah kamu tidak mau bersyukur dengan itu? Nah, ini mengingatkan sama kita agar kita mensyukuri nikmat. Ya. Mensyukuri nikmat atas rizki kita. An'amahu ta'ala alaihim. Ya. Apakah mereka tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka? Sehingga mereka tetap saja tidak mau beriman kepada Allah. Tidak mau beriman kepada Rasulullah. Tidak mau beriman kepada Al-Quran. Nah itu. Afala yashkurun. Kenapa mereka tidak mau bersyukur? Subhanalladzi khalaqal azwaja. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan. Al-asnab. Al-asnab itu berjenis-jenis. Allah telah menciptakan manusia berjenis-jenis. Ada yang jenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan, ada yang berjenis kelamin LGBT, ada enggak? Enggak, itu tidak diciptakan oleh Allah. Allah hanya menciptakan jenis kelamin laki-laki dan jenis perempuan saja. Yang LGBT, kalau mereka mengatakan kami juga diciptakan oleh Allah. Iya, kamunya. Tetapi kalau jenis kelamin banci mah tidak diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh kamu sendiri. Ya, Allah tidak menciptakan itu. Para ahli fikih menyuruh, memerintahkan agar supaya kembali kepada yang paling kuat. Ini kalau ada banci, apakah perempuan atau laki-laki nih? Ya kan? Ngomongnya perempuan tapi badannya laki-laki. Ya. Ini laki-laki apa perempuan? Maka para ahli fikih itu memerintahkan agar supaya meneliti mana yang lebih kuat. Kalau lebih kuatnya laki-laki, jadikanlah dia laki-laki. Kalau lebih kuatnya perempuan, maka perempuan. Atau dilihat dari alat vital, alat vitalnya, ya. Mana yang lebih kuat? Ada juga kan banci yang punya dua alat kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki. Mana yang lebih kuat? Ya tinggal dilihat aja, diperiksa oleh dokter. Lihat, ini mah yang laki-lakinya kecil. Nah, yang perempuannya lebih sempurna, maka yang dijadikan perempuan. Walaupun dia ngomongnya kayak laki-laki, tapi kan bisa diciptakan. Ya. Bicaranya bisa dilatih. Tadinya perempuan menjadi laki-laki. Yang tadinya mau kemana? Kayak perempuan. Jadi mau kemana? Nah, kan gitu ya. Dilatih lah. Tadinya gemulai menjadi kekar gitu. Nah itu ya. Jadi Allah menciptakan berbagai macam jenis. Nah, termasuk jenis binatang dan jenis pohon-pohonan. Ya. Binatang ada kambing, ada sapi, ada kuda, ada onta, ada kebo, ada kijang, ada mencek, ya, dan sebagainya.
Tapi itu dari tiap-tiap bagian itu juga ada bermacam-macam variasinya. Contohnya semut. Apa semut hanya satu variasi? Semut itu banyak sekali variasinya. Ada semut api yang ketika gigit kita itu, aduh pedihnya. Ada semut yang gede, semut rangrang. Ada semut apa lagi? Sirem apa? Gula. Semut gula. Ada semut panah. Ada semut rumah. Ada semut apa lagi? Itu semut ya. Semut panda. Macam-macam. Kodok saja kodok. Kodok itu macamnya sampai lebih dari 200 macam. Ya. Lebih dari 200 macam. Itu kodok. Ayo sana tadi. Ayo sana. 5 menit lagi nih. Sallallahu Muhammad Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Dan makna dalik ya. Terjemah. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ya. Jadi ini apa namanya? Banyak orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir itu yang menyepelekan terhadap apa yang diciptakan oleh Allah. Ya. Menyepelekan. Maka kita harus bertasbih kepada Allah. Maha suci Allah dari mengucapkan keburukan terhadap apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Di antaranya adalah al-azwaj. Ini apa namanya? jenis-jenis kelamin atau pasangan-pasangan, ya. Berpasang-pasangan. Allah menciptakan berpasang-pasangan, pula semuanya, baik itu yang tumbuh ya di muka bumi ini, pohon-pohonan, wamin anfusim, dan dari diri mereka atau manusia, baik itu pohon-pohonan, binatang, manusia, wamin malaya'lamun, dan dari apa-apa yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui oleh kita itu apa? Ya, itu yang gaib-gaib itu seperti jin, malaikat dan sebagainya. Itu semuanya diciptakan, tidak ada yang sia-sia. Ya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kau kira bahwa kami menciptakan kamu atau menciptakan segala sesuatu itu sia-sia? Tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia dan semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu maka kita harus banyak tasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Agar supaya apa? Kita diampuni dari ukapan, perasaan atau perbuatan kita yang melecehkan terhadap ciptaan Allah ini. Ini semuanya diciptakan oleh Allah dengan sempurna ya, dengan baik. Tidak ada yang tidak baik. Ya. Oleh karena itu juga kamu jangan menghina orang lain karena fisiknya. Ini yang fisiknya jelek, yang ini mau jelek. Menghina itu tidak boleh. Karena semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan kemahasuciannya, dengan Rahman dan Rahimnya. Al-waqt yantahi wa
insyaallah nanu nastamiru fi ma ba'd fil ati wa ila liqa fil munasabah alatiyah wa ma ya'ti minni bahwa khata'un aw al khata' minni wa sahih minallah jami'an. Yang benar dari Allah semuanya, yang salah dari saya sendiri. Wallahu a'lam bimurad, wallahu a'lam bishawab. Tsumma naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.